Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang Maha Kuasa di dalam kehidupan kami. Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus, kami datang ke hadirat-Mu di hari yang kudus ini dengan hati yang penuh syukur. Tuhan, berkati hidup kami, lindungi hidup kami Tuhan. Kami memohon Tuhan, bukalah hati pikiran kami agar kami mengerti kehendak-Mu. Berikanlah kami kehidupan yang baru, sehingga kami Tuhan menyadari segala dosa-dosa kami. Namun kami percaya akan kasih dan pengampunan-Mu yang begitu besar. Urapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, agar setiap kata yang keluar menjadi berkat, menegur, dan juga menghibur yang terluka, dan meneguhkan yang lemah. Kiranya firman-Mu hari ini dapat berbuah dan bertumbuh di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat bagi kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adapun firman Tuhan di minggu ini tertulis di dalam Lukas 7 ayat 41 sampai 50. Lukas 7 ayat 41 sampai 50. Demikian firman Tuhan. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lainnya 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon. Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya. Betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekannya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak menyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu ini adalah Minggu Judika dengan tema dosamu telah diampuni. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita tidak lepas dari kesalahan. Kita tidak lepas dari segala dosa yang telah kita perbuat. Sehingga Bapak Ibu, ada satu kalimat Yesus yang sangat menyentuh hati manusia berdosa. Dosamu telah diampuni. Ini menjadi kalimat kabar terbaik bagi siapapun yang merasa tidak layak. Bagi merasa yang penuh dengan luka. Bagi merasa yang penuh dengan dosa. Sehingga Bapak Ibu, di dalam bacaan ini kita diajak bahwa kita masuk ke dalam sebuah peristiwa yang terjadi di rumah seorang Farisi. Ketika Yesus diundang makan
Di situ seorang perempuan yang dikenal sebagai pendosa yang datang, menangis di kaki Yesus, menyekakan dengan rambutnya, menciumnya, bahkan meminyaki kakinya dengan minyak wangi. Sehingga Bapak Ibu, ini sebuah adegan yang mengejutkan semua yang hadir. Tapi bagi Yesus itu adalah tanda kasih yang sangat besar. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang bisa kita ambil di dalam nats perikop ini yang mengandung dari tema. Ada 3 hal Bapak Ibu yang terkasih. Yang pertama Bapak Ibu, kita bisa melihat dan menyoroti dalam nats firman Tuhan di dalam ayat 41 sampai 42, yaitu kasih besar lahir dari pengampunan yang besar. Yesus menyampaikan perumpamaan singkat. Ada 2 orang yang berutang. Satu 500 dinar, satu lagi 50. Keduanya tidak mampu membayar dan keduanya diampuni. Lalu Yesus bertanya, siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi? Jawab Simon, benar, yang diampuni lebih banyak. Yesus ingin menunjukkan bahwa pengampunan melahirkan kasih. Semakin kita menyadari betapa besar dosa kita yang diampuni, semakin besar kasih kita kepada Tuhan. Sehingga Bapak Ibu yang menjadi pertanyaannya dalam hidup kita adalah, apakah kita menyadari seberapa besar dosa kita yang telah diampuni? Atau kita merasa seperti Simon merasa cukup baik, tidak butuh banyak pengampunan? Ya, ini menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita. Karena kita adalah manusia yang berdosa. Yang kedua adalah Bapak Ibu yang terkasih adalah sikap perempuan pendosa adalah contoh iman yang hidup. Ini Bapak Ibu yang tertulis di dalam ayat yang ke-47. Perempuan ini datang dengan membawa air mata, dengan kerendahan hati, dengan pengorbanan. Ia tahu siapa dirinya di mata orang-orang. Tapi ia juga tahu siapa Yesus di matanya. Yaitu adalah satu-satunya yang bisa mengampuni. Yesus berkata, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi pelajaran di dalam kehidupan kita. Kasihnya bukan sebab, tetapi bukti bahwa ia telah mengalami pengampunan. Pengampunan tidak membuat kita berbuat baik agar dibenarkan, melainkan mendorong kita untuk hidup penuh dengan kasih. Karena kita sudah dibenarkan. Ini mengajarkan kita Bapak Ibu yang terkasih untuk membuktikan kasih kepada semua orang di dalam kehidupan kita, supaya Tuhan mengampuni segala dosa yang telah kita perbuat. Sehingga Bapak Ibu yang ketiga adalah Yesus memberikan pengampunan dan damai sejahtera. Yesus menegaskan di ayat 48 dan 50, dosamu telah diampuni. Dan di ayat 50-nya lagi Bapak Ibu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengampunan bukan hanya soal masa lalu, tapi juga soal masa depan. Perempuan itu tidak hanya dibersihkan dari dosa, tapi juga dipulihkan untuk hidup dalam damai sejahtera. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, apakah Anda merasa tak layak? Apakah Anda merasa bahwa dosa Anda terlalu besar untuk diampuni? Saat ini, di Minggu Judika, Prapaskah di dalam kehidupan kita,
Hari ini Yesus berkata kepada kita, seperti kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai. Sehingga Bapak Ibu, kabar baik di Minggu Raya ini. Di Minggu Raya ini kita bersuka cita bukan karena kita tanpa dosa, tetapi karena kita memiliki juru selamat yang penuh dengan kasih dan siap mengampuni. Mari datang seperti perempuan itu, bukan dengan kebanggaan, tetapi dengan air mata, dengan pertobatan dan iman yang percaya. Dan kita akan mendengar dari Tuhan sendiri, dosamu telah diampuni. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, mari kita hidup sebagai orang-orang yang telah diampuni, dengan hati penuh kasih, dengan iman yang terus melekat pada Yesus, dan dengan damai sejahtera yang tak tergoyahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Engkau telah mengingatkan kami bahwa kasih-Mu lebih besar daripada segala dosa kami. Dan bahwa pengampunan-Mu tersedia bagi siapa yang datang dengan iman dan pertobatan. Terima kasih Tuhan, karena hari ini Engkau telah menguatkan kami melalui kisah perempuan berdosa yang datang kepadamu dengan air mata dan hati yang hancur. Kami pun datang kepadamu Tuhan, membawa hati kami yang lemah, yang luka, dan seringkali kami jatuh dalam dosa. Namun kami percaya, seperti Engkau berkata kepada kami di dalam firman-Mu, dosamu telah diampuni. Biarlah kebenaran ini meneguhkan iman kami, mendorong kami untuk hidup dalam pertobatan dan mengasihi-Mu dengan sepenuh hati. Ajari kami Tuhan untuk membalas kasih-Mu dengan hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Bukan karena kami layak, tapi karena kami telah menerima kasih karunia-Mu yang besar. Bimbing langkah kami di dalam minggu-minggu ini, minggu yang baru ini, agar hidup kami menjadi kesaksian yang hidup dengan kasih dan pengampunan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin.